Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nada Rahmania dari kelas NJ604. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari UAS Organisasional Behavior tentang analisis dan resolusi konflik berdasarkan teori perilaku organisasi. Adapun untuk latar belakang konfliknya, yaitu konfliknya berjudul Konflik Ketidakpuasan Pegawai Seluruh Kantor atas Kinerja PPNPN, lebih tepatnya petugas kebersihan, ke subbagian umum. Untuk para pihak yang berada dalam konflik ini, yang pertama ada PPNPN petugas kebersihan atau office boy, yang merupakan pegawai kontrak yang memiliki tugas membersihkan ruangan kantor dan juga tugas lain yang diperintah oleh atasan sesuai yang tertera di dalam kontrak. Kemudian ada subbagian umum selaku atasan para PPNPN petugas kebersihan. Kemudian ada seksi lain, yaitu pegawai-pegawai dari seksi lain yang memiliki tusi baik teknis maupun non-teknis di kantor. Nah, seksi lain ini merupakan stakeholder dari subbagian umum. Selanjutnya untuk penjelasan konfliknya, yaitu adanya berbagai macam laporan dari seksi lain terkait kinerja PPNPN yang meliputi satu, beberapa ruangan kantor yang terlihat kurang bersih, seperti toilet tamu, toilet pegawai, jendela ruangan berdebu, dan juga dapur yang kotor dan berantakan. Yang kedua, PPNPN sering tidak berada di tempat duduknya saat jam kerja, sehingga pegawai kesulitan saat membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan yang ketiga, ada PPNPN yang sikapnya kurang sopan, sulit diperintah, dan sering membantah kepada pegawai yang ingin meminta bantuan untuk mengerjakan pekerjaan. Nah, banyaknya komplain dari seksi lain ke subbagian umum ini menyebabkan tingkat kepuasan pelayanan dari subbagian umum menurun. Seksi lain juga sering menyebutkan bahwa mereka tidak bisa menegur atau memarahi langsung PPNPN karena hal itu seharusnya merupakan tugas dan tanggung jawab dari subbagian umum sebagai atasan langsung dari PPNPN. Sedangkan sebagian umum berpendapat bahwa seksi lain harus membantu menegur PPNPN untuk memberikan efek jerah. Nah, untuk identifikasi konfliknya, praktik saat ini di kantor adalah PPNPN itu hanya membersihkan ruangan kantor sekali saja di pagi hari. Kemudian, seharusnya PPNPN itu bekerja sesuai kontrak, yaitu membersihkan ruangan-ruangan kantor minimal 2 kali, yaitu pada pagi dan juga sore hari. Kemudian PPNPN tidak berada di tempat ketika jam kerja atau mereka pulang lebih awal. Padahal seharusnya PPNPN itu standby di kursi atau tempatnya saat jam kerja untuk pegawai yang membutuhkan bantuan. Kemudian PPNPN bersikap tidak sopan, padahal seharusnya mereka bersikap sopan kepada pegawai karena pegawai merupakan stakeholder mereka. Dan yang terakhir, sebagian umum tidak bersikap tegas kepada PPNPN yang kinerjanya tidak baik. Padahal seharusnya sebagian umum sebagai atasan itu dapat bersikap tegas dan juga bisa mengeluarkan surat peringatan bagi PPNPN yang kinerjanya buruk. Adapun bentuk konflik yang terjadi, yaitu yang pertama ada konflik horizontal yang terjadi ketika seksi lain kecewa dengan sebagian umum akibat kinerja PPNPN yang buruk. Namun mereka enggan bertindak langsung yang menyebabkan hubungan antar seksi menjadi sering bertengkar karena laporan yang sama terus-menerus tetapi tidak ditindaklanjuti. Kemudian ada konflik vertikal yaitu antara sebagian umum sebagai atasan yang kesulitan mengatur dan memerintah PPNPN. Sedangkan PPNPN itu sering menolak, membantah, dan juga tidak sopan. Kemudian ada konflik peran, yaitu sebagian umum merasa perlu bantuan dari seksi lain untuk menegur, sementara seksi lain merasa itu bukan dari wewenangnya. Kemudian, analisis faktor yang menyebabkan konflik. Yang pertama ada faktor manusia, kemudian ada juga faktor organisasi. Untuk faktor manusia, yaitu ada satu, kinerja individu yang buruk. PPNPN yang tidak menjalankan tugas dengan baik menimbulkan ketidakpuasan dari seksi lain karena kualitas kebersihan berdampak langsung pada kenyamanan kerja dari pegawai. Kemudian yang kedua ada perilaku tidak profesional. Nah, PPNPN yang bersikap tidak sopan, suka membantah dan sulit diatur, baik oleh staf pelaksana maupun atasan langsung. Kemudian yang ketiga ada hambatan komunikasi antar bagian, yakni terjadi ketika seksi lain sungkan menegur karena merasa bukan kewenangan mereka, sehingga terjadi kesenjangan komunikasi antara seksi lain dan juga PPNPN serta subbagian umum. Kemudian untuk faktor organisasi terdiri dari yang pertama, buruknya iklim dan budaya organisasi. Nah, perilaku buruk dari PPNPN ini terbentuk dari budaya kerja yang lama, yang permisif dan juga kurang penegakan disiplin. Hal ini merupakan budaya turun-temurun dari tahun-tahun sebelumnya.
Kemudian lemahnya pengawasan. Sebagian umum kurang tegas dalam mengawasi dan menindaklanjuti kinerja PPNPN yang buruk. Dan yang terakhir, ketidakjelasan peran, karena adanya tumpang tindih tanggung jawab antara sebagian umum dan saksi lain dalam penanganan disiplin PPNPN. Nah, untuk dampak konflik ini ada 7. Yang pertama, menurunnya kualitas lingkungan kerja akan mempengaruhi produktivitas pegawai. Kemudian yang kedua, gangguan hubungan antar bagian. Ini menghambat komunikasi, akan menurunkan kerjasama dan juga solidaritas tim. Yang ketiga, penurunan citra profesionalisme di pihak luar, yaitu dari stakeholder luar ataupun tamu yang berkunjung ke kantor. Yang keempat, turunnya moral dan motivasi pegawai karena masalah tidak kunjung ditangani. Yang kelima, rendahnya disiplin dan keteladanan dapat ditiru oleh pegawai lain. Jadi ketika PPNPN kinerjanya buruk, satu orang, maka nanti orang yang kinerjanya baik pun pasti akan mengikuti kinerja buruk dari PPNPN itu. Kemudian yang keenam, ketidakefektifan pengawasan dan koordinasi menurunkan efektivitas struktur organisasi dan juga pengambilan keputusan. Hal ini terjadi dari sebagian umum karena mereka tidak melakukan pengawasan dan koordinasi dengan baik. Kemudian yang ketujuh, adanya potensi konflik lanjutan yang dapat berkembang menjadi masalah personal dan struktural yang lebih dalam. Ketika konflik ini berlanjut, maka dapat menyebabkan masalah personal yang lebih dalam lagi. Kemudian, untuk strategi penyelesaian konflik. Nah, dalam kasus ini, sebagian umum telah melakukan strategi untuk penyelesaian konflik yang ada. Ya, ada 6. Yang pertama, penegasan tanggung jawab. Nah, sebagian umum ini mengambil alih sepenuhnya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan PPNPN. Yang kedua, pembinaan dan evaluasi bersama. Sebagian umum itu telah mengadakan pembinaan bersama, evaluasi, dan diskusi dengan para PPNPN terkait kinerja mereka. Kemudian yang ketiga, pelatihan kompetensi dan etika kerja. Nah, sebagian umum ini bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mereka bertindak sebagai supervisor dari PPNPN. Nah, pihak ketiga ini rutin melakukan pengawasan dan pengecekan atas kinerja PPNPN. Kemudian yang keempat, peningkatan komunikasi antar bagian. Sebagian umum membuka wadah berupa link Google Form bagi pegawai seksi lain untuk dapat melaporkan komplain kinerja PPNPN secara anonim. Nah, untuk komplain yang masuk, maka akan segera ditindaklanjuti. Ya, ini dapat berupa pembinaan maupun teguran. Kemudian yang kelima ada sistem pengawasan dan monitoring rutin. Nah, sebagian umum ini membuat checklist harian pekerjaan PPNPN dan juga melakukan inspeksi rutin atau dadakan untuk memantau kualitas kerja dari PPNPN. Dan yang terakhir, evaluasi dan teguran resmi terhadap PPNPN. PPNPN yang terus berkinerja buruk dan tidak sopan walaupun sudah ditegur berulang kali akan dikenakan evaluasi dan diberikan teguran resmi. Nah, teguran resmi ini dapat berupa teguran lisan dan juga tertulis. Teguran tertulis itu ada surat peringatan 1 sampai dengan 3 oleh sebagian umum. Nah, hasil akhir dari penerapan strategi penyelesaian konflik itu yaitu dari 4 total PPNPN yang petugas kebersihan, 2 orang itu tetap bekerja di sini karena mereka menyadari kesalahan dan juga mau mengevaluasi diri untuk menjadi lebih baik. Sedangkan yang 2 lagi, yang satunya mengundurkan diri secara sukarela karena merasa sudah tidak cocok dengan kantor dan memilih mencari karir lain, sedangkan yang satunya lagi mengundurkan diri dengan terpaksa karena sudah terkena surat peringatan dan juga melakukan kesalahan fatal. Nah, untuk kantor, karena kehilangan 2 orang, kantor telah membuka perekrutan baru dan berhasil memperkerjakan PPNPN baru sebanyak 2 orang yang bertugas di kebersihan dan juga administrasi. Nah, untuk PPNPN yang baru ini, rekrutmen dilakukan secara transparan dan juga hasil pekerjaan mereka terbukti memuaskan dan membawa perubahan budaya kerja baru di kantor menjadi lebih disiplin dan kinerja yang baik. Kaitan dengan teori perilaku organisasi. Yang pertama, perilaku dan kemampuan individu. Nah, sebagian umum di sini mempelajari perilaku organisasi yang terdiri dari perilaku individu dan kelompok. Untuk PPNPN sendiri memiliki perilaku individu yang berbeda-beda. Dari 2 PPNPN, 1 ini berasal dari Gen-Z dan juga pendidikannya S1 sehingga kemampuannya baik, namun berperilaku hanya mengerjakan pekerjaan yang dia sukai dan merasa aman karena merasa memiliki backup dan juga dispesialkan oleh suatu seksi. Sedangkan untuk PPNPN yang lain,
dari gen milenial dan juga pendidikannya SMA, dia memiliki perilaku yang kurang sopan, sering membantah, walau sudah bekerja keras namun hasil pekerjaannya tetap kurang baik. Nah, untuk kemampuannya rendah baik intelektual dan mental. Kemudian yang kedua, budaya organisasi. Budaya organisasi memiliki peran penting seperti memperarat hubungan antar organisasi dan kontrol sosial dan mekanisme yang menjadi pemandu perilaku dan juga sikap tenaga kerja. Berdasarkan kasus ini, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi yang ada itu tidak sehat karena menimbulkan kerenggangan antara sebagian umum dan juga seksi lain, serta sikap dan perilaku PPNPN yang tidak baik akibat budaya organisasi yang lama masih terbawa hingga saat ini. Nah, sebagian umum telah berusaha untuk merubah budaya yang lama dengan berbagai cara, yaitu pembinaan PPNPN, pelatihan kompetensi, dan etika kerja, dan lain-lain. Hasilnya, budaya organisasi menjadi sehat ketika dua PPNPN yang bermasalah keluar dan digantikan dengan yang baru. Yang tiga, komunikasi dalam organisasi. Aliran komunikasi formal dalam organisasi dicontohkan dalam kegiatan berikut. Yang pertama, komunikasi ke bawah. Ini sebagian umum sebagai atasan memerintah PPNPN. Kemudian komunikasi ke atas. PPNPN sebagai bawahan memberikan penjelasan, saran, dan masukan saat evaluasi ke sebagian umum. Yang ketiga, komunikasi horizontal. Itu seksi lain menyampaikan keluhan atau komplain ke sebagian umum terkait kinerja PPNPN. Sebagian umum menampung kritik dan saran dari seluruh pegawai seksi lain terkait kinerja PPNPN. Konflik terjadi karena adanya hambatan dalam komunikasi, yaitu di komunikasi ke bawah, di mana PPNPN sering salah menafsirkan pesan dari sebagian umum dan adanya penyaringan terkait manipulasi informasi negatif yang menyebar di antara seluruh pegawai terkait kinerja PPNPN dan juga sebagian umum. Yang keempat, kepemimpinan. Nah, sebagian umum sebagai atasan menerapkan kepemimpinan sebagai berikut, yaitu satunya tipe demokratis, memberikan kesempatan kepada PPNPN untuk tumbuh, berkembang, dan mengevaluasi dirinya dengan melakukan pembinaan dan pelatihan kompetensi dan etika kerja. Yang kedua, kepemimpinan yang transparan. Sebagian umum menjelaskan kebijakannya terlebih dahulu kepada PPNPN dan seluruh pegawai di kantor terkait penilaian kinerja PPNPN. Hasilnya juga disampaikan dengan transparan. Mereka menerapkan prinsip komunikatif dan partisipatif dengan aktif berdiskusi dengan PPNPN dan meminta PPNPN berpartisipasi untuk memecahkan masalah serta prinsip konsistensi dengan memberikan sanksi bagi PPNPN yang melanggar. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait analisis konflik dan resolusinya yang berkaitan dengan teori perilaku organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.